Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat komunikasi rasa, kita bertemu lagi kali ini dalam episode topik kita akan berbincang mengenai literasi digital masyarakat Kota Bengkulu dalam menghadapi pemilu kada 2024. Dan telah hadir di tengah-tengah kita ini Pak Kadis Kominfo Kota, Pak Gita Gama SEMM. Terima kasih Pak telah hadir. Sama-sama. Memenuhi undangan kita di podcast Komunikasi Rasa. Gimana kabarnya Pak? Sehat? Alhamdulillah sehat. Baik. Alhamdulillah ya. Oke, terkait dengan topik kita kali ini, mungkin kita ingin tahu dulu Pak, bagaimana kira-kira peran dari Kominfo berkaitan dengan pemilu kada ini. Karena kan kalau kita bicara tentang pemilu, acap kali lembaga yang disorot bertanggung jawab itu KPU, Bawaslu, padahal ada juga peran Kominfo di mana seringkali di era sekarang kampanye itu melalui medsos. Nah, silakan Pak, kira-kira gimana Pak? Baik, terima kasih Mas Agus, Adindaku. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi pemirsa yang budiman, warga Kota Bengkulu khususnya. Mudah-mudahan semuanya selalu dalam lindungan Allah SWT, selalu sehat dan bahagia di dalam menjalankan aktivitas rutinnya. Terima kasih sekali sudah diundang di podcast Komunikasi Rasa Universitas Bengkulu di Fakultas Visipol. Satu kebanggaan buat kami, di mana kami sebagai perwakilan dari pemerintah Kota Bengkulu diberikan ruang, diberikan tempat, diberikan kepercayaan untuk dapat bersinergi dengan Visipol Unip. Alhamdulillah terkait dengan apa yang menjadi tugas dan tanggung jawab dalam rangka penyelenggaraan pemilu ini, benar kata Mas Agus tadi, itu merupakan tugas pokoknya KPU selaku penyelenggara, Bawaslu selaku pengawasnya. Tetapi perlu diperhatikan juga bahwasanya semua stakeholder juga terlibat. Di sana ada komponen pemerintah, ada komponen penegak hukum, ada komponen masyarakat tentunya. Nah, semuanya harus bersinergi, semuanya harus berkolaborasi sehingga nanti bisa mewujudkan cita-cita bangsa ini dalam rangka melanjutkan proses suksesi kepemimpinan. Nah, terkhusus untuk pemilihan pemilu kada yang ada di Provinsi Bengkulu, kota dan kabupaten, ya tentu ini menjadi atensi semua pihak seperti komponen-komponen yang kami sampaikan di awal tadi. Nah, terkhusus untuk Kominfo, kita sudah semenjak persiapan penyelenggaraan pemilu legislatif itu sudah dengan masif melaksanakan beberapa rangkaian kegiatan dalam rangka mendukung suksesnya pemilu legislatif. Include dengan hal itu secara berkesinambungan kita juga sudah mempersiapkan dalam rangka penyelenggaraan pemilu kada, pemilihan kepala daerah. Apakah itu wali kota dan wakil wali kota pun termasuk di dalamnya, karena ini skupnya kota, ada nanti pemilihan gubernur juga dan wakil gubernur. Nah, terkait dengan itu aktivitas yang Dinas Kominfo lakukan di dalam rangka mensupport ini, di antaranya kita sudah membangun Memorandum of Understanding dengan pihak Bawaslu Kota Bengkulu terkait dengan pengawasan pelaksanaan pemilu ini. Di mana titik beratnya lebih kepada seperti tema kita hari ini. Oh gitu. Ya, literasi digital ini di mana titik beratnya lebih mengarah ke sana. Di sana ada beberapa poin yang menjadi Fokus perhatian. Fokus perhatian. Fokus perhatian dari
pihak Bawaslu dalam hal ini mohon support kepada pemerintah CQ Dinas Kominfo dalam rangka ikut mengawasi, mensosialisasikan dan mensukseskan penyelenggaraan terkhusus yang saat ini akan kita hadapi dalam waktu dekat itu pemilu kada. Terkait dengan itu tentu kami selaku aparatur sipil negara tidak bisa lepas dari nilai-nilai dan prinsip netralitas ASN. Walaupun ya, Mas Agus, walaupun ASN itu tetap memiliki hak pilih. Beda dengan TNI Polri. Dia dicabut ya. Iya, kalau TNI Polri memang benar-benar clear, nggak boleh. Ya. Benar-benar nihil, tidak ada aktivitas apapun kecuali dia menegakkan aturan, keamanan, ketertiban dan lain sebagainya. Nah, kalau ASN walaupun tidak boleh berpolitik praktis, ya, dan harus bersikap netral. Sikap netral ini panjang juga jawabannya, tetapi tidak kehilangan hak pilihnya. Nah, artinya sesuai dengan amanat Mendagri beberapa waktu yang lalu disampaikan pada forum pertemuan kepala daerah se-Indonesia, itu beliau menyampaikan bahwasanya ASN itu netral, wajib, hukumnya wajib. Tetapi ASN juga boleh hadir dalam setiap rangkaian kegiatan kampanye yang dilakukan apakah oleh calon yang diusung partai politik maupun independen. Dengan catatan tidak boleh membawa fasilitas kedinasan, tidak boleh menggunakan atribut-atribut yang berbentuk dukungan, mesti clear itu. Kenapa dibolehkan? Karena masih memiliki hak pilih tadi. ASN boleh dong tahu visi misinya calon kepala daerah. ASN boleh tahu seperti apa nanti kepala daerah ini akan membawa daerahnya 5 tahun ke depan. Ya kalau misalnya punya hak pilih tapi nggak boleh tahu kan sulit nanti. Ibarat memilih kucing dalam karung kan. Nah, nggak bisa juga kayak gitu. Artinya di sana di ruang itu memang dituntut etika dan moralitas seorang ASN yang betul-betul tegak di tengah. Ya. Sehingga nanti walaupun walaupun kita hadir di dalam kontes-kontes yang bersifat politik praktis, tetapi sikap netralitas kita tetap harus dijaga. Jadi semata-mata kita pengen tahu, ASN ini pengen tahu, pengen lihat dan pengen menguji sebelum dia nanti menetapkan pilihannya ke siapa. Tapi kan dalam konteks Dinas Kominfo di tingkat kota, tentu bukan hanya ASN yang menjadi fokus. Masyarakat luas juga bagaimana memanfaatkan media sosial ini kan juga perlu dilakukan proses yang namanya penyadaran bahwa ada batasan-batasan toleransi misalnya gitu kan. Jangan sampai kemudian kebablasan gara-gara di medsos ini ternyata belum ada regulasi, itu harus kita akui itu Pak Gita ya. Nah, di sisi lain peran Kominfo sebagai wakil pemerintahan tentu kan harus bisa menjaga ruang udara digital ini untuk tetap bersih, kondusif. Iya, kondusif. Nah, kira-kira seperti apa yang dilakukan Kominfo Kota Bengkulu dalam hal melakukan proses dalam tanda petik itu pengawasan lah terhadap ruang digital. Karena jangan sampai juga ketika di era digital akhirnya malah dimanfaatkan untuk menyebar hoax, kemudian melakukan pembunuhan karakter gitu. Nah, silakan ini Pak Kadis. Terima kasih Mas Agus. Menarik sekali. Memang ini sebenarnya perlu diskursus ya. Karena keterkaitan dengan langkah-langkah yang diambil oleh pemangku kebijakan dalam hal ini Dinas Kominfo terkait dengan dalam tanda kutip literasi digital ya. Ya perlu kita pahami, artinya literasi digital ini satu bentuk pemanfaatan teknologi ya, di mana di dalam pemanfaatan teknologi itu ada komponen komunikasi di dalamnya, ada komponen membuat atau menciptakan sebuah kreativitas atau konten, ada komponen membagikan kreativitas atau konten. Nah, proses
pemahaman dasar terkait literasi digital ini, jujur kami akui, ini belum sepenuhnya dipahami dengan baik ya, oleh masyarakat secara umum. Iya. Nah, Dinas Kominfo ambil bagian untuk membantu mencerahkan, membantu memberikan sosialisasi terkait bagaimana pemanfaatan digital ini di dalam konteks kehidupan. Terkhusus karena ini sesuai tema acara kita terkait dengan pemilu kada ya. Bukan pilkada, pemilu kada. Iya. Pemilu kada. Jadi kita konsen dengan hal ini. Ya. Nah, dalam beberapa postingan yang kami gawangi, yang kami buat Dinas Kominfo dalam hal ini pemerintah daerah Kota Bengkulu, itu banyak hal-hal yang bermaksud memberikan pemahaman secara komprehensif kepada seluruh lapisan masyarakat di dalam bagaimana menggunakan medsos dengan bijak, ya, menggunakan informasi yang disampaikan oleh medsos sehingga bisa dianalisis, bisa dipertimbangkan, dan nanti bisa dijadikan acuan, dan bagaimana memilah informasi yang dihasilkan oleh medsos itu kategorinya apa ini. Apakah kategori memang informasi yang benar atau hoax. Nah, itu sudah masif kita lakukan, ya. Sudah seringkali kita posting, sudah seringkali kita melakukan beberapa kali diseminasi, baik itu di zaman saya selaku kepala dinas, bahkan sebelumnya juga pernah. Nah, jadi kita berharap hal ini bisa membantu pemahaman masyarakat Kota Bengkulu khususnya di dalam memanfaatkan dan menggunakan media sosial ini dengan baik, benar dan bijak. Karena seperti yang kita pahami, setiap pemilu kada, bahkan sampai ke pilpres ya, yang namanya informasi itu luar biasa dahsyat berseliweran. Nggak tahu kita apakah informasi ini memang benar ataukah ini hoax ya. Tetapi masyarakat tentu bisa bisa mencerna, bisa menganalisis sehingga bisa mengambil kesimpulan apakah informasi ini bisa dipercaya atau tidak. Karena dalam konteks ini pemilu kada ini syarat kepentingan, Mas Agus, kepentingan politik yang sangat kental sekali, yang mana tujuannya adalah bagaimana calon kepala daerah ini bisa menang gitu ya. Sehingga segala cara dilakukan. Ya, kita sebagai penyelenggara pemerintah, dalam ini Dinas Kominfo yang punya tupoksi salah satunya adalah membangun sistem komunikasi ya. Kita tentu menghimbau dan berharap agar seluruh stakeholder yang terkait dengan penyelenggaraan pemilu, peserta pemilu, kemudian masyarakat yang akan menentukan pilihannya, itu bisa bersikap bijak, dewasa, dan tidak mudah terprovokasi. Benar. Bahaya kalau terprovokasi oleh informasi di medsos ini kan. Tapi ada Mas Agus, kita masih bersyukur Kota Bengkulu ini termasuk daerah yang teraman. Ditinjau dari sudut pandang Kamtipmas ya. Benar. Satu, yang kedua ditinjau dari sudut pandang potensi timbulnya gesekan pasca pemilu. Kota Bengkulu ya. Kota Bengkulu ya. Itu ya. Tapi dan saya tidak poin plus ini poin plus. Nah, artinya di situ mencerminkan tingkat kedewasaan, tingkat pemahaman, tingkat aktifnya masyarakat dan kritisnya masyarakat di dalam salah satunya adalah bermedsos. Dampak dari penyelenggaraan pemilu kada ini sudah sangat bagus.
Dan ini yang perlu kita jaga, kita tingkatkan. Terus tidak bosan kita sosialisasikan. Iya. Jadi kita menghimbau para produsen konten untuk bisa profesional, untuk bisa menyampaikan informasi yang benar. Iya. Ya, walaupun kita juga tidak bisa melarang. Ada informasi yang mungkin dalam bahasanya gitu ya. Bisa jadi menyesatkan, bisa jadi menginformasikan dalam konteks black campaign. Iya. Nah, kalau bicara black campaign ini ya memang karena alhamdulillah masyarakat kota ini udah cerdas lah, Iya. tentu bisa memilah. Ya kita gini loh, memilih manusia ini kan nggak ada manusia yang sempurna, Mas Agus. Pasti banyak sekali kekurangan di sana sini. Iya. Tapi dalam konteks ini kan kita tentu bisa lihat nih rekam jejak, ya rekam jejak kiprahnya selama ini apa yang sudah dilakukan. Walaupun itu tidak menjadi jaminan 100% 5 tahun ke depan kalau yang bersangkutan terpilih bakal bagus, seperti ekspektasi kita selaku pemilih. Tetapi setidaknya itu menjadi salah satu indikator yang memberatkan kita akhirnya menentukan sikap pilihan kita. Ya rekam jejak ini kan sangat dimungkinkan. Kenapa? Salah satunya bersumber dari medsos tadi. Benar. Nah kalau kita lihat ini sebetulnya ada nggak sih Pak yang namanya komunike bersama di antara para penyelenggara, peserta maupun pengawas beserta dengan Kominfo untuk membangun satu sistem yang nantinya menjadi kesepakatan bersama bahwa dalam pemilu kada sebaiknya seperti ini penggunaan medsos. Ada nggak ke arah situ? Atau di aturan sebetulnya mengatur juga nggak ada peran bersama pemangku kepentingan dalam menyelenggarakan kampanye melalui media sosial khusus pilkada itu sebaiknya dibangun dengan cara-cara seperti ini. Nah, kalau memang itu belum ada mungkin bisa diinisiasi dari Kominfo atau KPU atau Bawaslu itu Pak ya? Ya, ada itu. Oh udah ada ya, itu ya? Artinya dalam peraturan KPU, PKPU, kemudian yang menjadi dasar utamanya juga adalah Undang-Undang ITE ya. Sebenarnya ada, memang tidak diatur secara spesifik. Karena begini, terkait penggunaan medsos ini kan di era global saat ini itu tidak bisa kita batasi secara detail. Tetapi prinsip norma budaya penggunaan medsos itu dan etika menggunakan medsos itu yang kita lebih kedepankan. Bersumber dan berlandaskan aturan yang sudah ada ini tadi. Nah, kalau bicara komunike bersama, kita sering sekali melakukan rapat-rapat koordinasi, ya, diseminasi. Kami Dinas Kominfo selaku OPD teknis yang menggawangi masalah komunikasi itu beberapa kali diajak oleh baik itu Bawaslu dan KPU untuk menyiasati hal-hal yang berkaitan dengan penyelenggaraan pemilu kada. Nah, dalam konteks itu memang kita berharap walaupun secara aturan tidak mendetailkan, misal masyarakat tidak boleh memproduksi lebih dari 3 konten misalnya, itu nggak bisa, karena yang namanya kreativitas itu nggak bisa dibatasi. Silakan, tinggal lagi budayanya kita bangun, budaya positif ya, etikanya kita bangun sehingga tidak menumbur hal-hal norma-norma yang sudah berlaku. Dan dalam konteks ini tentu yang dikedepankan adalah bagaimana kita punya kepentingan menjaga pemilu kada ini menjadi pemilu yang berkualitas. Tanpa ada ekses negatif pra dan paskanya. Nah, dalam konteks itu tentu tidak bisa Dinas Kominfo sendiri. Masyarakat perlu. Masyarakat terus kita informasikan, kita ajak untuk berperan serta aktif. Bahkan masyarakat bisa jadi agen of change. Dengan dia melihat beberapa hal yang bersumber informasi dari medsos, menginformasikan, itu bisa di follow up oleh penyelenggara pemilu. Benar. Nah, dalam konteks ini semuanya terkait erat. Tidak hanya terbatas kepada penyelenggara pemerintahan dalam Dinas Kominfo, tidak hanya terbatas pada KPU dan Bawaslu, tapi juga menyangkut keseluruhan lapisan masyarakat. Nah, problemnya ketika kontestasi pemilu kada ini tentu ada yang ingin menang. Nah, disitulah bagaimana masing-masing kandidat akhirnya melakukan rekayasa opini. Disitulah dengan menggunakan kedewasaan medsos. Pemilih dalam hal ini masyarakat diuji
Diuji setelah mengevaluasi ya segala macam konten kalau dia bersentuhan dengan medsos, sehingga nanti masyarakat bisa punya ketetapan hati Memilih yang memilih gitu yang mana. Kembali ke awal saya sampaikan, nggak ada yang sempurna loh. Benar. Pasti ada hal-hal yang mungkin tidak pas, tidak sesuai. Tetapi kalau saya secara pribadi lebih mengarah kepada bagaimana memilih yang paling banyak manfaatnya, paling sedikit mudaratnya. Karena kalau bicara sempurna ya mungkin kalau kepercayaan saya agama Islam ya cuma Rasulullah yang 100% clear and clean ya. Tetapi ya namanya manusia ya itulah kondisinya. Cuma apakah lantas kita membuta tuli dengan latar belakang setiap kandidat? Kan tidak. Inilah manfaat medsos tadi untuk memetakan, untuk melihat. Nah, jadi bicara masalah bagaimana nanti masyarakat untuk menentukan sikap pilihannya, yaitu betul-betul nanti kami berharap setelah masyarakat melihat rekam jejak, setelah melihat track record dari masing-masing kandidat, tentu masyarakat bisa mengevaluasi. Ya, peran semua stakeholder di sini sangat dibutuhkan sehingga masyarakat dengan mudah dapat mengakses informasi apapun itu, terutama terkait informasi yang berkaitan dengan pemilu kada. Iya, yang berhubungan dengan latar belakang kandidat, visi misinya, termasuk juga kita melakukan proses penelusuran juga bisa menggunakan medsos kan, Betul untuk sekali. mencari dan mengklarifikasi, memvalidasi informasi yang bersirkulasi di media sosial ini, Pak Kadis ya. Iya. Nah, problem selanjutnya mungkin begini Pak Kadis, dalam konteks kontestasi ini kan masing-masing kandidat punya yang namanya tim pemenangan. Ya. Nah, terkadang Tim sukses ya. tim sukses inilah yang menggunakan medsosnya itu dengan beragam cara. Iya. Nah, ini kan problem juga. Ada yang memang didaftarkan, ada juga yang tidak, begitu kan? Nah, Iya. di tengah-tengah situasi yang seperti ini, apakah Dinas Kominfo juga punya alat instrumen untuk memonitoring itu, atau memang ya sudah dibiarkan saja karena ini bagian dari dinamika berpolitik begitu. Nah, ini kira-kira gimana ini Pak Kadis? Ya, ini memang menjadi tantangan tersendiri buat Dinas Kominfo. Ini semua sangat bergantung kepada, mohon maaf, ketersediaan sumber pendukung, dalam hal ini anggaran. Kalau bicara pengawasan, kami lebih ke titik beratnya adalah pengawasan medsos ASN dan PTT sekota Bengkulu. Karena keterbatasan peralatan pendukung dan anggaran untuk mengcover seluruh Kalau bicara alat khusus kita belum punya. Yang kita miliki adalah dengan cara mendata medsos yang dimiliki oleh ASN dan PTT sekota, walaupun belum semuanya terdata. Kami berharap tahun depan kita sudah bisa minimal untuk bisa mengcover data medsos seluruh ASN dan PTT. Berarti medsos individu masing-masing. Ya, nah jadi kan begini, tentu ini kan sebenarnya wacana ya, wacana dari kami, dari Dinas Kominfo. Karena setiap individu ASN dan PTT itu mayoritas, mungkin kalau di persentase 98% itu sudah menggunakan medsos. Benar. Memang ada yang tidak menggunakan medsos, tapi kebanyakan kawan-kawan yang mungkin sudah memasuki usia pensiun dan lain sebagainya ya. Itu nggak banyak, tapi mayoritas 90% ke atas lah. Pasti punya medsos ya. Nah, kita berharap nanti kalau disetujui, dan ini perlu pembahasan lebih dalam di internal kami, kita akan mendata masing-masing akun milik ASN ini. Bukan dalam rangka kita pengen masuk ke ranah privasi, karena ini ada ranah privasi ranah privasi individu, tetapi lebih kepada untuk mengenal, memetakan dan melihat potensi sebaran penggunaan medsos untuk kalangan ASN dan PTT di Kota Bengkulu. Mudah-mudahan mulai kita bisa garap tahun depan, sehingga manfaatnya apa? Manfaatnya salah satunya adalah kalau diselenggarakan pemilu kada, ada hal-hal ujaran-ujaran yang kira-kira bertentangan dengan aturan, tidak sesuai dengan norma dan etika,
kita lebih mudah melacaknya. Khususnya yang dilakukan ASN Khususnya ini ya. ASN. Kalau untuk mengcover seluruh masyarakat sekota mungkin agak sulit ya. Tetapi sebenarnya kita juga terbantu dengan masyarakat ini kritis loh. Benar. Ada hal-hal sedikit langsung diviralkan. Viral ya. Bukan viral nuriastis ya. Jadi langsung diviralkan. Nah, bicara masalah viral itu apakah benar atau tidak, ini jadi permasalahan baru ya. Tapi yang jelas dari proses ini informasi itu memang betul-betul cepat sekali Mas Agus. Benar. Tak terbendung. Bahkan salah satu penggiat medsos swasta itu informasi yang disampaikannya jauh lebih cepat dari kawan-kawan media, institusi pers. Iya, benar. jauh lebih cepat. Misalnya hari ini, jam ini, menit ini ya, bukan Dia detik dapat ya. informasi, Dapat informasi langsung naik viral. Iya, barulah kemudian kawan-kawan media yang lain ikut memberitakan. Tapi informasi awalnya, nah ini menunjukkan bahwasannya tingkat kepekaan, tingkat kritis dan tingkat kepedulian dari masyarakat dalam hal ini cukup tinggi. Nah sehingga secara langsung ataupun tidak ini membantu pemerintah. Benar. Contoh ada pohon tumbang, kita belum tahu nih, DLH belum tahu, ya kan? Tiba-tiba masyarakat udah viral nih di salah satu medsos ya melaporkan ini, berbekal informasi itu dicek, oh betul langsung, iya. Nah kalau misalnya kan tidak semua nomor kontak kepala dinas, tidak semua nomor kontak pejabat struktural pemerintah kota ini dimiliki oleh masyarakat, walaupun wali kota semenjak wali kota sebelumnya sampai hari ini nomor pribadinya sudah dibagikan kepada masyarakat, dipublikasikan gunanya untuk apa? Itu tadi menerima keluhan masyarakat. Nah, tetapi tetap saja kan yang namanya panik ya, namanya force major, kadang-kadang kita tidak bisa berpikir normal lagi. Benar. Tetapi dengan dibantu oleh komponen yang melingkupi ya, akhirnya tersampaikanlah informasi tersebut sehingga bisa diambil tindakan cepat untuk diselesaikan. Nah, itu sisi positifnya. Jadi ya ini betul-betul peran serta masyarakat khususnya yang di Kota Bengkulu ini luar biasa aktif, sehingga walaupun kita tidak bisa pungkiri ada hal-hal yang mungkin kurang pas, tetapi cukup banyak yang sangat membantu pemerintah dalam hal ini. Oke, nah kalau dari sisi positif tadi kan seperti diurai oleh Pak Kadis bahwasannya ada rencana Kominfo untuk melakukan dalam tanda petik semacam pendataan ya, kepemilikan akun medsos milik ASN. Nah, ketika kita bicara negatifnya bahwa ketika melakukan terhadap controlling itu juga bertentangan juga dengan aturan data pribadi gitu ya. Nah, problem ini akan juga menjadi masalah nggak menurut Pak Kadis? Ya, itu memang perlu dikaji lebih jauh karena niatannya adalah kita tidak masuk ke ranah akun individu pribadi, ya, tetapi kita lebih mendata dan memastikan memastikan pertama akun ini pemiliknya. Kalau di ASN pemiliknya si A, postingannya, share dan konten yang diproduksinya apa, yang dibagikannya apa. Keterkaitan dengan apa? Keterkaitan dengan hal-hal yang saat ini sedang menjadi trending topik. Ya kalau selepas pemilu kada ya mungkin tidak ada lagi bicaranya istilahnya pengamatan tadi secara khusus, monitoring secara khusus tidak ada lagi. Tinggal lagi kalau ada letupan-letupan yang sifatnya insidental. Tetapi kalau bicara kepentingan penyelenggaraan pemilu kada menjadi penting menjadi untuk sangat penting mengontrol ke netralitas ASN. Benar. Nah, memang saat ini kita masih sangat terbatas seperti yang saya sampaikan di awal, tetapi minimal kerangkanya sudah kita persiapkan, tinggal lagi nanti teknis pelaksanaan dan persetujuan dari pimpinan untuk penerapan itu. Ya mungkin simpelnya gini Mas Agus, misalnya di UNIP nih, UNIP ada berapa pegawai? Misalnya 1000 lebih. Di setiap pegawai mengisi form, bla 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 bla, alamat emailnya. Tapi memang harus ada tim yang bertanggung jawab mengolah data itu secara benar dan profesional, sehingga data itu tidak bocor, jangan sampai bocor. Itu kan sifatnya
perlindungan terhadap Data pribadi ya di Nah, kebetulan di Kominfo itu ada yang namanya persandian, ya persandian. Itu di dalamnya juga tercover permasalahan pengamanan database ya. Nah, jadi kita ada masing-masing sudah ada komponen yang akan membackupnya. Nah, ini sebagai contoh sehingga nanti seperti Unip misalnya itu bisa memetakan yang punya medsos dengan nama ini, dengan nama ini gitu kan. Walaupun ini juga dituntut kejujuran dari masing-masing individu. Kadang kala satu orang lebih dari satu akunnya kan. Nah, tapi tidak masalah. Ini kan sebagai satu langkah bentuk kita bagaimana memetakan sehingga nanti dari peta yang kita hasilkan setelah kita menghimpun data itu kita bisa melakukan monitoring tadi. Sebagai langkah awal sebagai bisa langkah seperti awal, itu ya. Sebagai langkah awal. Untuk Ya internal ASN dulu. Kami berharap ada aplikasi lah ya yang memudahkan pekerjaan ini. Ini sebenarnya tantangan juga untuk mahasiswa Unip, bisa nggak bikin aplikasi mendetek. Kalau saat ini ada namanya aplikasi digital analitik ya. Benar. Dia bisa memantau semua berita ya, semua berita yang dihasilkan oleh media berbasis web. Nah, nanti dari pantauannya itu nanti bisa keluar semacam rekomendasi. Benar. Kepada siapa ini ditujukan. Iya kan. Nah, itu kita udah tahu itu kan, dan mudah-mudahan dalam tahun ini bisa kita realisasikan. Tapi kalau bicara bagaimana memantau medsos secara full kayaknya belum ada ya Mas ya. Benar. Nah, tapi ini menjadi tantangan bagi kawan-kawan akademisi sehingga ke depan siapa tahu anak Unip bisa menelurkan aplikasi seperti ini bisa digunakan oleh pemerintah daerah. Ya kan? Ya, tentu kita berharap pemerintah akan menganggarkan kalau memang ada semacam bentuk terobosan inovasi teknologi ini kan. Ya gunanya apa Mas? Gunanya untuk mempermudah kerja karena mendata secara manual, memberikan form satu persatu itu kan butuh waktu, butuh tenaga, punya kerepotan dan kerumitan yang tinggi. Tetapi kalau dipermudah dengan adanya alat bantu dalam bentuk aplikasi, ya tentu hal ini akan lebih cepat disikapi, akan lebih cepat diproses sehingga hasilnya itu bisa lebih cepat dirasakan. Iya, karena tadi ketika dia digunakan untuk yang namanya melakukan black campaign, lalu melakukan pembunuhan karakter, itu kan akan berimplikasi kepada kandidat dan kemudian kualitas dari penyelenggaraan pemilu kada. Betul. Nah, terkait dengan ini kan kita lihat juga bahwa sebetulnya penyebabnya itu salah satunya bahwa kalau kita merujuk ke data itu Pak Kadis ya, bahwa di 2000 Pilpres atau Pileg 2024 kalau nggak salah yang dirilis oleh Kominfo Pusat itu ada kurang lebih ratusan informasi hoax yang berkaitan dengan Pilpres. Benar. Berkaitan dengan Pileg. Nah, untuk pemilu kada Kota Bengkulu sendiri, apakah Kominfo Kota juga punya data-data awal bahwa arah tadi kira-kira digunakan untuk hoax, berapa banyak hoax tentang pemilu kada yang ada misalnya? Atau belum? Kita belum. Belum ya. Tapi saya pastikan untuk pemilu kada ini sudah bisa kita lakukan. Karena tadi saya sudah sampaikan kita ada alat bantu yang namanya digital analitik tadi. Nah, kalau bicara sebelumnya, secara khusus memang kita belum memiliki data berapa banyak konten produksi yang mengarah ke hoax ya. Kita belum punya. Tetapi secara spesifik memang ada beberapa. Karena sifat pekerjaannya masih sistemnya manual ya. Kita melihat, mendata, mencatat gitu ya. Tanpa dibantu dengan alat. Nah, jadi ini memang kelemahan kita akui kelemahan kita. Tetapi pada dasarnya tren kampanye black campaign ya, yaitu tidak pasti akan terjadi Mas Agus. Pasti dilakukan. Pasti dilakukan karena bagaimanapun juga tujuan dari kontestan pemilu ini kan bagaimana caranya dia bisa menang. Nah, tinggal lagi kita tidak bosan-bosan dengan stakeholder terkait memberikan pemahaman, memberikan cara pandang berpikir kepada masyarakat untuk lebih kritis, lebih bijak sehingga nanti tidak terjebak dengan informasi yang bersifat negatif dan
belum tentu dipercaya kebenarannya. Oke. Itu. Nah, ini penutup. Jadi kita mau sejam nih, Pak? Sejam ya? Sejam ya. Nggak kerasa. Iya. Jadi kita di akhir penghujung acara mungkin kita mau mendengar kira-kira statement penutup nih Pak Kadis. Closing ya. Ya, closing. Seperti apa menurut Pak Kadis sebaiknya di pemilu kada 2024 ini masyarakat melakukan pensikapan terhadap penggunaan digital, medsos dan lain sebagainya. Silakan Pak Kadis. Baik, terima kasih Mas Agus. Tidak terasa ya diskusi kita di podcast ini. Sebenarnya ada beberapa hal yang menjadi catatan buat kita semua ya. Bagaimana kita bisa mewujudkan pemilu kada tahun 2024 ini menjadi pemilu kada yang berkualitas. Pemilu kada yang sukses, pemilu kada yang tidak menimbulkan situasi goncangan-goncangan yang berdampak negatif kepada kelangsungan keberlanjutan pembangunan. Ya. Nah, dalam konteks itu tentu kami menghimbau kepada masyarakat semua, termasuk para pemilih pemula. Pemilih pemula ini ada yang dari kalangan SMA, ya, ada yang dari kalangan mahasiswa, mahasiswi. Ya. Nah, kami menghimbau untuk bisa melihat, mencari tahu, menggali sedalam-dalamnya informasi terkait siapa nanti yang akan dipilihnya. Ya, setelah mencari tahu, melihat, tentu setiap kita bisa mengevaluasi apa yang paling memungkinkan untuk kita jatuhkan pilihan. Nah, dari sana tentu kami berharap kepada seluruh lapisan masyarakat untuk dapat cerdas. Jangan mudah terpengaruh dengan segala bentuk black campaign. Ya, jangan mudah terpengaruh karena masyarakat kota ini masyarakat yang cerdas. Bisa memilah, bisa memilih, bisa mengklasifikasikan apa yang memang betul-betul benar dan apa yang memang itu salah. Sehingga ke depan jangan sampai nanti jadi ajang coba-coba. Kita coba lagi kok. Jangan sampai, karena semuanya bisa diukur, bahkan secara akademis pun bisa diukur. Ada metodologinya, saya yakin Mas Agus pakarnya. Nah, jadi terkait dengan itu kami berpesan agar kepada seluruh lapisan masyarakat di Kota Bengkulu khususnya, gunakanlah hak pilih, gunakanlah kesempatan untuk menentukan langkah pembangunan 5 tahun ke depan dengan baik, dengan bijak, dengan cerdas, sehingga 5 tahun ke depan kita bisa sama-sama mewujudkan pembangunan Kota Bengkulu yang terus maju, bisa mewujudkan masyarakat Kota Bengkulu yang bahagia, lahir, dan batin. Oke, baik, kita beri aplaus ya. Terima kasih. Oke, makasih Pak Kadis Gita Gama yang telah memberikan berbagai sudut pandang berkaitan dengan bagaimana pemilu kada dan literasinya ini kepada masyarakat agar kemudian masyarakat bisa menentukan pilihan dalam pemilu kada Kota Bengkulu dengan secara lebih cerdas memanfaatkan berbagai penggunaan platform digital. Baik, demikian. Terima kasih. Kami akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ya, kita ketemu lagi dalam episode selanjutnya dengan host yang berbeda. Salam sahabat komunikasi rasa. Ya, visip beres. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Makasih Pak Gita. Sama-sama Mas Agus. Makasih juga.